Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah sini, yang terhormat CGP kita yang terdiri Mbak Yasin dan Bapak Ibu guru semua. Ya. Marilah bersama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dipertemukan dalam rangkaian untuk diskusi visi dari pembahasan visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan disampaikan oleh CGP kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya sebelum kita masuk pada diskusi, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari kepala sekolah, kemudian pengantar tujuan diskusi, kemudian berikutnya ada merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Berikutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, mengawali kegiatan kita, marilah bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi berharap kita kegiatan hari ini bisa bermanfaat, dapat berjalan lancar. Amin. Selanjutnya untuk sambutan dimohonkan kepada kepala sekolah dalam Ibu Susi, dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak Eko sebagai pendamping individu CGP, dalam hal ini CGP-nya adalah Pak Yasin, dan Bapak Ibu semua guru SD Lumenang 1 yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah cerah ceria, dan kemarin setiap hari hujan dari pagi bisa melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan, yaitu program dari CGP. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita di atas Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eko selaku pendamping individu CGP yang telah berkenan hadir dalam pelaksanaan diskusi visi dan prakarsa perubahan di SD 01 Lumenang ini. Yang kedua, juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan, yang nantinya kita akan mendapatkan ilmu dari hasil diskusi ini yang mungkin sebelumnya belum pernah kita peroleh. Kami terima kasih, dan adanya CGP Pak Yasin ini Pak menjadi motivasi bagi guru-guru kami. Semoga untuk selanjutnya di angkatan berapa di SD Lumenang 1 juga ada lagi Pak.
Selanjutnya, monggo kita mulai diskusi visi dan prakarsa ini perubahan ini. Waktu sepenuhnya saya pasrahkan kepada Bapak Eko sebagai pendamping individu dan Pak Yasin sebagai CGP. Itulah sekedar yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi terkait penjelasannya. Selanjutnya, diskusi kali ini itu temanya atau yang mau kita tujuannya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah ya terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi visinya warga terhadap murid. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi kita berpraktek bagaimana membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Jadi dari CGP ke arah sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi visinya berpihak kepada murid, bukan kepada sekolah. Pada murid, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekalian bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Arah sebenarnya adalah sebagaimana kurikulum yang sekarang yang diharapkan goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ranah atau 6 aspek, antara lain adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian ada bergotong royong, ada mandiri, ada kreatif. Ini semua dapat dipotret bukan melalui pengetahuan, akan tetapi melalui sikap yang bisa kita amati. Ya, kita nggak bisa menilai misalnya kreatif, dari mana dilihat kreatifnya. Ya, arahnya ke sana, ke arah profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada peserta didik. Jadi nanti kita coba tinjau visi yang ada di sekolah ini, nanti dibimbing atau dibimbing langsung oleh CGP kita, Pak Yasin. Nanti harapan Bapak Ibu bisa tuangkan melalui diskusi ini sehingga bisa kita rumuskan harapan-harapan itu dalam bentuk visi yang mungkin bisa berubah, bisa juga tidak berubah. Tentu visi ini sesuai dengan perkembangan zaman, ya, karena tidak bersifat kaku, tapi tentu akan mengikuti perkembangan zaman. Dimana kita tahu bahwa anak-anak itu memiliki atau terlahir sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kita tidak bisa, kalau dulu teorinya kan anak-anak itu seperti kertas putih kita coret-coret bisa. Padahal kalau menurut teorinya Ki Hajar Dewantara bukan itu. Allah itu sudah memberikan potensi, tapi masih samar-samar, belum terlihat, belum nampak. Nah, kita tugas guru, tugas pendidik supaya menebalkan yang samar-samar tadi supaya menjadi jelas, ya. Nah, Bapak Ibu guru sudah melakukan itu semua, ya. Demikian mungkin pengantar dari saya. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada CGP kita, Bapak Yasin. Monggo waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nasatul Barang, kemudian pendamping praktek Bapak Ketua Prawito, kemudian rekan-rekanku semuanya yang saya hormati pula dan saya banggakan semuanya. Pertama-tama bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya kita masih diberi kesempatan, masih bisa berwajah bertatap muka dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah komunitas praktisi SD Negeri 01. Sebelumnya saya mohon izin Bu Kepala Sekolah Bapak Niko. Sini saya akan menyampaikan materi tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya kita kesepakatan diskusi terlebih dahulu. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan ulas asih. Jadi kita di sini ya diskusi ini harapannya ibu semuanya ya, ini bersemangat, kemudian nanti bisa aktif baik bertanya maupun ya memberikan tanggapannya ya. Dan kita mudah-mudahan nanti waktunya bisa berjalan ya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Langsung saja. Tujuan diskusi di sini yang pertama yaitu merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi Bapak Ibu. Yang kedua, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual dan relevan. Yang ketiga, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan ya. Jadi nanti di dalam membentuk visi itu ada yang namanya prakarsa perubahan Bapak Ibu. Yang keempat, membuat rencana prakarsa perubahan ya. Jadi setelah visi terbentuk nanti ada prakarsa perubahannya seperti apa, dan yang terakhir melaksanakan rencana prakarsa perubahan tersebut. Apa visi itu Bapak Ibu? Visi yaitu perlu saya sampaikan yang pertama yaitu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, yang kedua pandangan atau wawasan ke depan, yang ketiga kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, apa yang tampak dalam khayalan, penglihatan atau pengamatan. Ini makna visi ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah, di dalam kekuatan visi itu terdapat harapan atau doa ya. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Jadi kita ya disiapkan untuk menyiapkan masa depan bangsa, mulai dari ya menyiapkan masa depan murid kita Bapak Ibu. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Ini kekuatan visi. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis visi sekolah kita, visi SD Negeri 01 Lumenang, yaitu terbentuknya insan beriman, cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Ya, ini ada pertanyaan, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Ada yang mau berpendapat mungkin? Bapak. Oke, sebelum ini silakan, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas ya? Sudah Pak, karena sampai sekarang terbentuknya insan beriman, cerdas, terampil dan berakhlak mulia sudah terjadi pada siswa-siswa kita sekarang. Oleh karena itu, visi sekolah kita ini untuk membentuk insan beriman, cerdas, terampil dan berakhlak mulia itu sudah terpenuhi. Ya, terima kasih Bu Tumini atas pendapatnya. Berarti untuk terbentuknya insan beriman, cerdas, terampil dan berakhlak mulia ini di SD kita sudah terpenuhi ya, karena sudah terlaksana. Mungkin ada yang lain, apa dari contohnya atau ada pendapat yang lain? Sudah cerdas, karena SD kita ya setiap kali ada perlombaan pasti membawa piala juara, kan menandakan bahwa
siswa-siswa di SDN 01 Lumeneng itu sudah menunjukkan, menggambarkan bahwa siswa itu cerdas dan berakhlak mulia. Siswa-siswa kita itu juga turut patuh pada peraturan-peraturan agama yang kita anut, karena sebagian besar di SDN 01 Lumeneng itu mayoritas beragama Islam. Mereka selalu dibimbing oleh Pak Guru agama untuk sholat fardu atau sholat sunnah duha. Setiap kali ada pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu menunjukkan bahwa murid kita itu sudah berakhlak mulia. Itulah Pak. Terima Dari saya. Kalau boleh menambahkan Pak Yasin, Ya. seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Tum ini sudah tercakup tentang terbentuknya insan beriman. Yang tidak kalah pentingnya adalah pembiasaan di awal pembelajaran. Siswa-siswa sudah dibiasakan dengan pembacaan Asmaul Husna. Sudah terjadi dari dulu. Berarti itu ke arah insan beriman itu ya. Ya, terima kasih atas tanggapan dan responnya ya. Ini berarti untuk apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita di SD kita, SD Negeri 01 Lumeneng ini sudah tercapai ya Bapak Ibu ya. Hal ini bisa kita lihat dengan raihan ya. Alhamdulillah setiap ada lomba pasti kita mendapatkan juara 1, 2, 3 pasti. Ini berkat bimbingan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian pembiasaan di awal pembelajaran ya, ini sebagai bukti insan beriman di sini. Kemudian yang selanjutnya, Ibu, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kira-kira yang membedakan apa ini? Ada yang mau berpendapat, silakan. Itu kan kecerdasan jadi ada usia yang lain. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Mungkin tentang pembiasaan apa ya? Iya, Ada pendapat Bapak Ibu? itu setiap event itu loh Pak, itu SD kita itu selalu diperhitungkan dengan SD lain. Misalnya dalam lomba OSN atau seperti kemarin dalam lomba FTB itu ya, itu selalu diperhitungkan dengan SD lain. Kenapa? Karena bakat-bakat dari SD Lumeneng 1 itu ya dapat diperhitungkan dengan SD lain. Nah, sepertinya kalau setiap event SD Lumeneng 1 entah itu juara 1 atau 2 atau 3 pasti itu. Jadi ya seperti itu ya, dapat membedakan potensinya itu lebih, hanya lebih rendah dengan SD 1 sedikit ya, tidak kalah jauh. Simpulkan tadi ya pendapat dari Ibu Tumi ini, di SD kita itu bedanya yang sangat jelas tadi SDM-nya ya, berarti SDM-nya memiliki SDM yang nanti ya bakat dan potensi yang sudah bagus ya. Kita sebagai Bapak Ibu guru ya membentuk tinggal membimbing ya mereka agar untuk setiap mengikuti apa itu bisa juara ya. Mungkin ada lagi selain ini Bapak Ibu, dan alumni memiliki bakat dan potensi. Yang menjadi pembeda untuk visi SD Lumeneng 1 dengan SD yang lain, di sini saya akan mencontohkan yaitu yang insan beriman dan berakhlak mulia. Ini tercermin pada murid kita, yaitu dia sudah mengamalkan ajaran agama. Bahkan di rumah itu setiap hari sudah sekolah SD itu akan menempuh lagi yaitu sekolah agama Pak. Dari kebiasaan itu yang akan menumbuhkan insan yang beriman dan berakhlak mulia. Terima kasih khusus berarti
di SD Lumenang ini ya, selain pembiasaan agama di sekolah, itu juga ya setelahnya itu ada pembiasaan TPI ya. Jadi itu juga membentuk karakter anak yang membedakan di SD Lumenang dengan sekolah lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendiskusikan yaitu kalimat penumpang atau pertanyaan penumpang ya ini Bapak Ibu. Mari kita berdiskusi. Nah ini yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang ya, ini kira-kira Bapak Ibu melihat pertanyaan seperti ini ya, sudah ada kira-kira di benak Bapak Ibu itu menginginkan murid yang seperti apa? Silakan bisa berpendapat. Oke. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter mulia, karakter cerdas, dan menjadi insan yang baik. Dari buku ini memimpikan murid yang berkarakter, yang berkarakter ya. Karakter mulia. Ada lagi mungkin dari ibu yang lain? Saya Pak. Ya, Hampir sama ya. Memimpikan murid yang cerdas dan juga punya akhlak yang mulia. Memimpikan Murid yang cerdas dan berakhlak mulia serta mampu mengamalkan ilmunya nanti ketika dia sudah besar dan terjun ke dalam masyarakat. Ya, terima kasih. Berarti kalau pendapat Ibu Vina, memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia dan harapannya ya bisa diamalkan ya di dalam kehidupan masyarakat. Ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu mereka bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Memimpikan murid yang seperti apa ini? Harapannya biasanya setiap guru punya harapan ya, atau punya impian muridnya yang mempunyai kesopanan, memimpikan murid yang bisa mengamalkan ilmu yang diperoleh dari sekolah dan berkarakter, dan juga tidak hanya memperoleh ilmu dari sekolah, tapi dia bisa meningkatkan untuk mencari ilmu misalnya di sosial media atau membaca-baca buku di perpustakaan. Jadi dari khusus memimpikan murid yang bisa mengamalkan ilmu yang diperoleh sekolah. Selain itu ilmu ya di luar sekolahnya gitu ya, bisa dari sosial media atau dari lingkungan perpustakaan ya dan sebagainya. Ada lagi? Kalau boleh saya menambahkan dari beberapa apa yang telah disampaikan oleh dari rekan-rekan, intinya bahwa di zaman kemajuan serba canggih ini, anak bisa saja memperoleh pengetahuan bukan saja dari guru ya Pak Yasin ya, bukan dari bangku formal saja. Mereka mungkin bisa menyadap pengetahuan dari luar negeri, dari luar negeri, dari luar sekolah. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila memang anak-anak sudah ada memiliki fondasi pendidikan agama yang kuat, insya Allah mereka bisa memilah-milah kira-kira ini kaitannya dengan isu-isu sekarang yang berkembang, yaitu terjadinya masuknya kebudayaan dari luar. Yang diinginkan adalah anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap mempertahankan kebudayaan atau nilai-nilai timur kita. Jadi kita memimpikan murid yang ya mereka bisa memperoleh ilmu dari berbagai sumber ya, tapi bisa menyaring ya mana yang baik dan mana yang buruk ya. Ini pendapat dari rekan-rekan sungguh luar biasa. Memimpikan murid yang seperti apa ya? Kalau saya sendiri juga memimpikan murid yang berkarakter. Ya, berkarakter itu sebagai contoh ketika murid itu melihat orang jatuh atau apa gitu ya, tanpa disuruh dia akan langsung menolongnya gitu ya. Ketika murid menemukan uang di jalan tanpa disuruh ya, dia akan ketika misal menemukan uang di sekolah, dia biasanya kalau murid berkarakter itu akan mengambilnya kemudian ngasih tahu bapak gurunya ya, Pak ini saya menemukan uang ya, seperti itu.
Ya, murid yang berkarakter ini memang harus kita bentuk Bapak Ibu, yaitu di sekolah gitu ya. Kemudian selanjutnya saya percaya bahwa murid adalah, silakan Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Saya percaya, Bu Ina. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang telah memiliki potensi sejak anak tersebut lahir, sejak murid tersebut Insan lahir. yang memiliki potensi sejak lahir gitu ya. Ya. Ada lagi yang lain? Saya percaya bahwa murid adalah biasanya Mempunyai kan kita bakat. atau guru beda ya. Mempunyai bakat dan minat sejak lahir, kita tinggal mengarahkan supaya anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Memiliki bakat sejak Bakat lahir, sejak lahir. kita tinggal mengarahkan ya. Kan Makanya atau ada lagi mungkin atau mau menambahi cara mengarahkannya atau ada yang berpendapat lagi bahwa murid itu adalah berkembang secara maksimal apabila mendapatkan arahan dari para guru-guru dengan cara yang baik pula Pak. Artinya melalui mungkin pendekatan ya, bisa diulangi Bu, Iya. mampu berkembang secara optimal. berkembang secara Iya. optimal Mampu ya, berkembang secara optimal. dengan pendekatan Oke. pendekatan guru. Iya. Bisa ditambahin Pak? Oke. Ya. Murid tadi kan punya potensi ya. Ya. Tapi murid itu juga punya keinginan dan juga kesulitannya masing-masing. Contohnya ketika kita mengajar itu kan tidak semua murid itu memiliki potensi atau kemampuan yang sama. Jadi setiap murid itu memiliki kesulitannya masing-masing. Menurut Bu Ina, murid itu insan yang memiliki potensi sejak lahir dan punya keinginan dan kesulitannya masing-masing gitu ya. Jadi tugas guru kita juga harus mengenali gitu ya. ya. Ya, selanjutnya dalam mendidik mereka sekolah saya mengutamakan apa nih Bapak Ibu? Murid, Mengutamakan murid. bukan siswa atau murid yang kita didik. Apalagi yang kita setiap hari kita jumpai murid ya kita mengutamakan murid supaya murid itu bisa Mengutamakan murid, berkembang, ya. ya, bisa maju. Ada lagi mungkin murid ya, kita sepakat mengutamakan murid ya. Iya. Ya, bisa. Ya. Dalam mendidik murid di sekolah saya mengutamakan murid. Mungkin ada yang memberikan contohnya atau dalam mendidik mereka sekolah saya mengutamakan murid. Lanjut dulu. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa ini? Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa apa? Bisa membimbing mereka, mengarahkan menjadi murid yang lebih baik, Bisa yang menjadi murid yang lebih berakhlak, Mengembangkan potensi. bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Jadi kita itu mengarahkan atau membimbing mereka. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa membimbing mereka dan mengarahkan untuk menjadi lebih baik, mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah saya paham karena kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam mengajar, membimbing, IT mungkin. dan Itu ya perlu ya. Teknologi itu. mana kalau dalam kemampuan kami dalam membimbing, mengajar, dan untuk meningkatkan kemampuan kami dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam Pembelajaran. dalam membimbing, mengajar, dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Ada lagi mungkin? Serta juga yang tidak kalah pentingnya karena sekarang zaman digital untuk meningkatkan kemampuan IT-nya Pak. Kemampuan IT ya. Karena kita tanpa seperti itu kita sekarang tidak jalan Pak. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Ada lagi mungkin untuk pendapat yang ini kita
perlu meningkatkan kemampuan kira-kira sebagai guru itu dalam apa aja, dalam apa itu? Membimbing mengajar, mengikuti pelatihan-pelatihan, meningkatkan kemampuan IT. Dengan kolaborasi dengan sekolah lain ya seperti KKG seperti itu kan bisa meningkatkan juga. Lalu KKG kolaborasi dengan teman guru yang lain. Kolaborasi sesama guru. Orang mengajar yang lebih optimal itu bagaimana yang lebih baik itu kan. Nah, yang sesuai dengan kurikulum. Ini untuk pertanyaan Rumpang, Bapak Ibu tadi sudah berpendapat ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin atau cukup untuk ini diskusi yang pertanyaan Rumpangnya? Karena setelah ini masih ada pertanyaan lagi nih. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid ini, Bapak Ibu? Ini sangat penting. Visinya terbentuknya insan beriman, cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Kira-kira sudah berpihak pada murid belum? Kalau sudah, mungkin Tadi alasannya apa ya? Iya, kita Alasannya apa tadi ya? Alasannya tadi dengan banyaknya setiap event lomba-lomba Nah, itu lomba kan bukan hanya akademik saja gitu, tapi ada non akademik dan olahraga juga. Itu berarti kan sudah mewakili dari iya, Mungkin insan begini, Pak. beriman kita sejak dari Sudah sesuai dengan lingkungan, kondisi lingkungan siswa di sini kan, kondisi lingkungan siswa di sini itu kan Agamis. yang Agamis. siswa yang sangat agamis keluarganya di Sudah berpihak dengan ini karena sudah sesuai dengan sudah kurikulumnya itu atau visinya itu sudah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dari murid-murid Iya. yang ada di SDN 01. lingkungan sekolah. Karena menurut Bu Ina sudah berpihak dengan murid karena insan yang beriman. sekolahnya sudah menyesuaikan lingkungan sekolah ya. Karena di lingkungan sekolah tadi lingkungannya religius gitu ya. Cerdas, ya. Kan sudah diakomodasi oleh Bapak Ahmad Yasin ketika ada pelajaran PAI, Ada terus pembiasaan. pembiasaan sholat fardu berjamaah, terus juga pembiasaan Asmaul Husna. Setiap hari sebelum pembelajaran itu menggambarkan bahwa kita membentuk insan beriman dan berakhlak mulia dan cerdas dan terampil tadi yang setiap kali mengadakan setiap ada ada lomba-lomba SD Menang 1 itu setiap kali membawa juara. Nah, juara 1, 2, 3 setiap kali ada lomba-lomba itu. Itu menggambarkan bahwa kita itu bisa membentuk insan yang cerdas dan terampil. termasuk budaya saling. Nah, budaya saling. Kelihatannya sepele, tapi itu di zaman sekarang kan memang sangat Budaya perlu untuk saling. pembentukan karakter Akhlak anak. mulia juga. Itulah gambaran seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ibu. Berarti terbentuknya insan beriman, cerdas, Iya. terampil dan berakhlak mulia itu menurut Bapak Ibu semua itu sudah berpihak pada Sudah, murid ya. sudah. Karena kita menyiapkan murid ya untuk bisa menjadi orang yang beriman, cerdas, terampil dan berakhlak mulia dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah tadi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ini ya visi guru penggerak dari saya, yaitu terbentuknya kepemimpinan murid yang beriman, cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Ini saya buat visi guru penggerak ini juga saya mengajunya ke visi sekolah tadi Bapak Ibu. Ya, di sini terbentuknya kepemimpinan murid yang beriman itu memang saya mendapatkan murid yang setelah lulus itu mereka bisa tampil di masyarakat dalam artian misal bisa menjadi imam, tukang adzan atau apa gitu ya. Jadi kaitannya dengan beriman, cerdas itu juga anak-anak harapannya ya tidak hanya cerdas secara akal saja juga bisa mengaplikasikannya ya, ini harapan dari saya. Kemudian terampil di sini ya kita di dalam kurikulum Merdeka itu ada proyek gitu ya. Kalau bisa anak selain pintar apa namanya menghitung atau apa, mereka terampil bisa membuat sesuatu ya. Sebagai contoh di
dalam kelas Bapak Ibu sudah mengajarkan bagaimana membuat ya misal vas bunga ya, membuat tempat untuk kotak penghapus dan lain sebagainya. Dan beralat mulia tadi, beralat mulia di sini yaitu berkarakter. Bagaimana dengan visi di atas? Apakah sudah berpihak pada murid kira-kira Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Nah ini untuk prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak yang saya buat, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid melalui pembiasaan sholat berjamaah di sekolah ini Bapak Ibu. Saya bismillah ya, melalui CGP ini saya ingin ya semoga anak-anak bisa bermanfaat buat anak-anak ke depannya. Saya ingin membiasakan tadi sholat duha sebelum pembelajaran dan sholat zuhur berjamaah. Ini dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Jadi anak sudah selesai pulang sekolah, mereka tinggal ya istirahat atau makan, sudah gak mikir sholat zuhur. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi guru penggeraknya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk diskusi tadi. Kita menganalisis ya visi sekolah kita sudah berpihak pada murid. Alhamdulillah sudah ada dengan berbagai pendapat dan ya pemikiran Bapak Ibu yang luar biasa tadi. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu komunitas praktisi SD Negeri 01 Meneng. Jadi nanti harapannya ya ke depan kita melalui praktisi seperti ini ya, nanti misal kalau Bapak Ibu butuh membahas sesuatu ya, itu harapannya nanti kita insya Allah memfasilitasi ya. Mungkin saya kedepannya misal butuh membuat apa ini yang sudah berjalan yaitu PMM. Kalau semisal Bapak Ibu mau membuat apa, cara membuat apa ya, insya Allah kita ya saling berbagi ilmu, nanti bisa saling misal tujuannya bidangnya di apa, keahliannya di apa, nanti bisa ditularkan ya. Jadi melalui praktisi seperti ini namanya bermanfaat untuk SD Negeri 01 Meneng, terutama berkaitan dengan mengembangkan ya kompetensi kita. Semoga kita dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang benar-benar berpihak pada murid. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Itu untuk materi dari saya dan diskusi untuk sesi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Bapak Eko Prawito. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yasin. Tadi sudah dibahas. Sekarang kita masuk berikutnya yang terkait dengan visi tadi. Visi itu tadi ada harapan atau doa yang nanti kira-kira kita sekian puluh tahun itu juga terwujud, tidak hanya 10 tahun, mungkin sekarang berikutnya gitu. Karena visi memang bersifat bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Harapan-harapan tadi kalau saya melihat di awal saya sudah awali dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar tadi sudah masuk itu ya, bertakwa kepada Tuhan, nah, itu sudah masuk itu. Di sana ada juga berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Ini di profil Pancasila. Ada kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kira-kira dengan harapan-harapan tadi yang panjenengan sampaikan tadi, sudahkah terfasilitasi atau terwadai melalui visi yang panjenengan buat tadi? Saya pengen anak yang kreatif, tidak pengen anak yang kreatif misalnya. Tapi saya pengen kreatif dulu. Tapi kenapa visinya belum masuk di situ misalnya? Nanti ada yang belum beres nih. Perlu kita sempurnakan misalnya gitu. Tapi semua tergantung bagum ya, tergantung. Karena tuntutannya nanti kan ke sana ya. Oh dia harus mandiri. Kalau kerja saja kira-kira mandiri enggak? Enggak Pak. Belum tentu ya. Belum tentu mandiri. Tadi saya mentelnya tidak Pak Bu Susi tadi, yang panjang tadi kalimatnya, tapi suruh cari materi ke internet dan sebagainya itu sungguhnya kan mandiri. Pengen anaknya mandiri, wis orang bule orang belajar dewe bisa. Pengen mandiri sebenarnya, tapi apakah sudah terangkum itu dalam visi? Belum berarti kita harus coba untuk perbaiki.
Kalau melihat apakah dia sudah berpihak pada siswa, oke, sudah berpihak, betul, bagus. Tapi apakah harapan kita yang besar tadi sudah termaktub dalam visinya? Karena dari visi itu memberikan arah kita, menggerakkan kita. Nanti kan masuk ke misi kemudian jadi RKS, rencana kita kerjanya apa ya? Nah, gitu toh. Jangan-jangan nanti visinya ini, tapi kerjanya orang yang benar visi. Gitu. Saya pengennya apa? Mau gue pengen jenengan sendiri ya, karena yang mau mengembangkan anak-anak tuh. Saya pengen mandiri, berarti harus mandiri. Saya pengen kreatif, berarti harus kreatif. Ini dan anak-anak kita kreatif misalnya. Pengen, nah, kalau yang tadi itu sudah masuk tidak kreatif tadi, dengan cerdas, dengan terampil kreatif masuk tidak? Masuk lah, kreatif. Misalnya gitu loh ya, misalnya loh. Nah, sehingga itu nanti akan menggerakkan kita. Gitu. Ya. Atau mungkin kok wawasan lingkungan sering longsor, sering banjir, nah. Kira-kira mau tidak dimasukkan gitu? Misalnya loh ya, supaya anaknya berwawasan lingkungan misalnya. Ya misalnya saja loh ya. Ini hanya memberikan gambar panjangan. Saya pengen ini. Ibaratnya saya kiri ngerti roti, yang besok ngerti aneh ya. Gitu. Iya, masuk di sisi-sisi yang lain gitu. Kita pengennya apa? Pengennya itu panjangan yang punya kewenangan. Saya hanya memfasilitasi saja. Pengen ini. Gitu. Kalau kegiatannya sudah mengarah pada memang sesuai dengan visi. Memang sudah sesuai. Harus ini, dapat juara ini. Itu sudah sesuai dengan visinya. Berarti sudah berhasil. Tapi bukan berarti kalau nggak berhasil, biarpun tidak sesuai visi. Ya kan tidak juga. Panjangan sudah melakukan loh. Kan yang penting jenengan sudah melakukannya. Ukurannya bukan dia sudah juara atau enggak juara tuh. Ukurannya prosesnya. Panjenengan sudah melakukan proses kok. Bukan juara berarti orang gitu lah. Kan dia tidak. Panjenengan sudah melakukan, tidak ukur sudah bagus. Hanya memang belum sampai pada mungkin juaranya belum. Masuk oke tidak apa-apa. Tapi kegiatannya kan sudah dilakukan. Berarti sudah mengarah pada. Berarti sudah ke visinya sudah oke gitu. Ukurannya juara, mesaki seorang juara. Juara juga mesti dilatih. Nah, iya gitu maksudnya. Ya nanti panjenengan itu sudah oke, sudah melakukan gitu. Tapi kemudian jangan, harus juara enggak. Harus juara kok jadi tekanan loh. Aduh saya melakukan berarti belum berhasil dong visinya. Padahal benar sudah berhasil itu. Ya, terlalu rendah diri begitu. Terlalu rendah karena terlalu ya, itu tadi terkait dengan itu kenyataan Kak, setiap event itu rakitan piala 1, 2 pasti goyong banyak itu. Iya, tidak oke bagus, tapi jangan itu kemudian jadikan bahwa ini saya sudah melakukan itu kaitannya dengan juara tidak. Dengan tidak juara pun itu sudah oke. Iya. Melalui proses nanti ketika orangnya sengaja membimbing ini sudah beres. Iya. Mulai nilai hanya dari nek juara berarti orang melakukan itu. Mesaki guru-guru itu sudah kontak-kontak yang usahakan mau dianggap kurang sah. Tapi alhamdulillah Pak, saya menyadari itu mesti setiap itu mesti dapat. Nah, iya, pasti. Kadang-kadang sampai 5-6 itu kadang-kadang bawahnya seperti itu bukan sombong tapi dari apa ya? Berarti tadi menyombongkan diri ya Pak, saya ya Pak. Kalau orang menyombongkan diri ya. Bukan karena sombong tak itu. Kebanggaan Kak. Ya saya juga bangga itu. Cuma kan tidak kemudian saya pengennya orang juara berarti orang melaksanakan. Ya, saya tanggap itu kan melalui proses juga. Tapi kan begini Pak, misalnya dalam lomba itu kan prediksinya kita harus maksimal, mulai dari usianya melatih. Adapun lomba dan kita itu nomor gitu-gitu lah. Tapi nyatanya ya juara lah. Tidak bahkan sampai tingkat kabupaten. Iya, tingkat kabupaten. Sudah oke, ya sudah bagus itu ya. Kemudian tadi yang cerdas itu menggambarkan prestasi. Ya prestasi juga Pak. Kalau cerdas kan cerdas mesti prestasi, kita mesti prestasi kan ya belum tentu. Jangan lupa satu Pak. Yang pengennya jenengan ben prestasi terus misalnya unggul dalam prestasi. Iya toh? Iya. Ya lebih menang toh? Gitu. Jadi kalau berarti
Iya toh, unggul prestasi berarti kan nek cerdas belum tentu prestasi. Iya. Tapi unggul lah mesti iki. Ya. Oh iya Pak. Misalnya. Dengan adanya diskusi seperti ini, Ah. hati kami sebagai kepala sekolah dan kita itu hatinya terbuka Pak. Nanti setelah ini kami akan merubah visi kita biar sesuai dengan ini Pak, dimasukkan ke profil Oke. Pancasila ini. Jadi andai kan gini Bu, andai kan sekarang pun mau dirubah, oh ini nanti kan harus sampai kesepakatan ini. Bisa sampai. Ya. Ya, bukan, maksudnya sampai kesepakatan. Nanti kan nanti ada kesimpulannya apa seperti apa. Oh, kesimpulannya harus begini. Kemarin juga kami di SD itu sudah langsung berubah Bu. Justru lebih baik lagi itu di bawah itu ya. Di SD-nya Budasa itu langsung berubah, di SD-nya Kuning itu, ini jangan kenal ya. Kuning itu juga langsung berubah ya. Ya, jadi oke, tidak masalah. Oh iya. Tidak masalah. Ya nanti tinggal yang kemarin di bawah itu sudah langsung mau sosialisasi ke ortu. Nah, gitu. Iya. Nah tadi saya belum lihat kegiatan gurunya sudah nambah. Saya pengen siswa apa? Pengen disiplin misalnya apa? Datangnya harus tepat. Nah, siswa pengen ngono, gurunya gimana? Iya toh? Iya. Caranya dukungan apa? Nah, dukungan maksudnya Belok Pak. dukungan ortu gimana? Ya tidak disinggung tuh. Padahal kita itu pendidikan tanggung jawabnya ya sekolah ya. Kata perubahan itu sih. Saya pengen apa berubah? Karena saya mau ngomong tadi dengan Pak Esen ada sholat itu udah. Oke itu udah jalan tuh, udah jalan. Ya, itu perkasa perubahannya sudah mulai berjalan gitu. Iya Pak. Nah gitu loh maksudnya. Nanti mungkin orang tuanya apa keterlibatannya, ya supaya dukung panjenengan itu. Dengan prakasa perubahan. Nah melalui CGG ini nanti apa sih kegiatannya untuk sampai pada visi loh? Iya. Visinya apa? Makanya mulai dari visi dulu. Visinya sama apa ya? Oh saya perbaiki visinya, saya pengen apa? Nah setelah visi muncul, saya kegiatannya apa? Gurunya apa? Siswanya apa? Nanti peran orang tua setelah apa? Itu kita rumuskan. Gitu. Sehingga nanti jelas. Berikutnya tinggal melangkah tok gitu. Nah nanti dituangkan misalnya di misinya. Saya pengen anak-anak itu pintar, cerdas, dan pembelajarannya menyenangkan. Nah sekarang gurunya sudah siap tuh. Wis pintar bagaimana cara menyenangkan anak-anak? Oh belum. Berarti ada kan kita bicara tentang komunitas praktisi. Berarti perlu kumpul, ya bukan bareng yang dari wis yang pintar siapa? Nah, itu maksudnya. Jadi kegiatannya nanti ada seperti itu. Sing maju ya panjenengan kompetensinya bagus, anaknya bagus juga. Gitu, makanya ada komunitas praktisi. Jadi sudah mulai gerak katanya kaitannya dengan KMM gitu ya. Kemarin ketika membuat aksi nyata itu Pak kami ya saling Ini adalah salah satu praktisi itu. Itu kan baru temporer kaitannya KMM. Nah nanti mungkin kaitannya pembelajaran. Jangan kan sing nomor bukan sing pensiun kan tinggal sebentar lagi. Iya. Tapi masih jauh gitu ya. Ini yang mudah-mudah. Yang masih jauh kan. ini salah kepala sekolah semua ini Pak. Ya bagaimana cara biar anak itu senang pembelajarannya, ojo sama terus. Caranya gimana? Saya nggak menguasai ini cara ngajar lagi matematik ini. Saya ngajar lagi harus sulit sih anak sulit dia cara nih. Nah ngumpul deh kalau ada komunitas. Oh caranya begini, mulainya begini, medianya harus ini, langkah-langkahnya begini. Apalagi yang kelas 10 sana ada mobil ajar, ada praktek. Jangan bisa nggak ngukur itu yang profil pelajar Pancasila? Ngukur gotong royong piye? Ngukur kreatif piye? Jangan buat instrumen aja itu. Yang kelas dia sudah mulai ya. Ketika Kurikulum merdeka baru kelas 1 baru kelas 4. nah itu yang gurunya itu kan ngukur tuh. Ukur. Kan begitu ya. Iya. Ini sesuatu yang baru. Tampilan gimana? Alat ukurnya gimana? Instrumennya. Apalagi sekarang tambah lagi profil pelajar Pancasila. Ngukur gotong royong gimana? Ngukur kreatif gimana? Ngukur mandiri gimana? Ngukur bertakwa ketajwid gimana? Jadi kan perlu alat ukurnya, perlu instrumen. Nah, kalau masih sama-sama bingung kan ya rembukan dari sana. Nah itulah fungsi nanti komunitas. Itu
Sehingga nanti visinya nanti arahnya ke sana. Visi sudah terbentuk, berarti nanti tugasnya ngintil mengikuti gitu. Guru apa, murid apa, sehingga nanti KKS ini nuju itu. Nah, jadi harus punya gambaran gitu. Saya ngapain ya? Kira-kira gitu. Ya, ini jelas nanti. Bagi yang udah berjalan ya, langkah masuk, ya toh, langkahnya masuk. Wah, jauh gitu. Ya, dulu itu semua terserah dengan apakah visinya masih tetap begini atau masih mau diubah, itu saja. Saya hanya memberikan gambaran kalau visi itu sesuai dengan perkembangannya karena arah kita adalah terkait dengan merdeka, profil pelajar Pancasila, maka kita coba untuk mengarahkan ke sana. Apabila visi yang ada itu sudah klop dengan itu, nggak usah. Tapi kalau perlu ada mandiri dan sebagainya, itu ya mau gue direvisi. Tambahin ya Pak. Katanya misalnya apa ya, ditambahin gitu loh Pak. Tersebut harus ditambahin, misalnya mandiri gitu loh Pak. Tapi misalnya dalam aturannya di situ visi itu berarti mencakup berapa indikator itu? Ya, ada batasannya Pak. Visi itu sebenarnya kan tadi harapan-harapan, kemudian harapan-harapannya dituangkan dalam bentuk tadi sesuai definisinya tadi menyemangati tadi ya. Apa tadi? Visi tadi dia harus bisa menyemangati, berkolaborasi. Nah, kolaborasinya mana? Misalnya begitu. Mampu nggak begitu? Itu menggerakkan tadi itu. Nah, kalau itu memang dipandang perlu masukkan tidak apa-apa. Nanti sekian tahun kok perkembangannya beda lagi, diubah lagi tidak apa-apa. Wong itu sesuai dengan perkembangannya. Gitu. Sementara perkembangan sampai sini, oke tidak apa-apa. Tidak kaku itu tidak. Nah, tidak kaku. Oh ini berarti sudah selesai. Tidak. Tapi itu terus berkembang. Kami SMA juga sama berubah. Gitu. Ya tadi SD tadi ya, beberapa yang kita sudah tunjuki juga berubah, langsung berubah. Saya tambah ini, visinya masih ada itu, tapi kemudian ditambahin. Misalnya dengan adanya ini saja, kami juga akan seperti itu Pak, dari tambah apa gitu. Karena ini visinya sudah berapa tahun yang lalu di sini Pak. Jadi dengan adanya seperti ini kita terbuka sudah waktunya untuk menambahi gitu Pak. Monggo mau ditambah jadi apa monggo. Oke, selanjutnya kita sertakan ke Pak Yasin tadi monggo yang tadi ya. Kita yang fasilitasnya misalnya ini gitu ya. Yang tahu Pak, minimal untuk visi itu kan berarti harus ada dari ke-6 elemen dari pelajaran Pancasila, tapi tidak harus semuanya ya Pak. Ya, arahnya kan sebenarnya ke sana. Arahnya itu ke arah profil pelajar Pancasila, harapannya ke sana. Ya untuk itu tetap bervisinya. Tidak harus kemudian kalimatnya persis dengan yang profil itu ya tidak. Ini kan eranya kurikulum merdeka, kurikulum Iya. ini besok kalau kurikulumnya satu, masuk belum nikah. Enggak malah mereka. Arahnya kan begitu. Kenapa kita diwujudkan tadi apa namanya yang pertama tadi adalah bertakwa pada Tuhan. Pancasila di sini itu. Nah dulu ada P4-nya. Iya. Mungkin ketemu P4 dulu ya. Iya. Sekarang kan tidak ada. Tidak ada. Kemudian apalagi terkait dengan bineka. Perbedaan. Nah kita Indonesia kan ya budaya macam-macam, sukunya macam-macam. Neda seperti itu ya coba belut, ya. Maka arahnya sudah sama. Kemudian gotong royong kan budaya kita dulu. Ya, gunung ya. Nah, semua budaya kita. Kreatif lah baru dimunculkan kreatif. Itu kreatif. Karena kalau tidak kreatif, kita sulit tidak mampu bersaing di dunia global. Ya coba lihat aja dengan bakso, amati, bakso tumpeng, bakso raksasa, bakso larva, bakso kotak, bakso nek bakso biasa, nek biasa tuh yang pakai payu. Inovasi. Nah, berarti harus ada inovasi, ada kreativitas. Kita nyiapkan gitu. YouTube ya ini YouTuber, gitu? Iya, saya sudah jadi YouTuber. Nah, berarti perlu kreatif karena sesuai dengan perkembangan gitu tadi. Bernalar kritis, ya bernalar kritis. Ya arahnya ke situ ya mandiri.
Jadi tidak menggantungkan orang lain. Nah, tadi Ibu sudah nyinggung, bisa boleh materi bumi. Nah, itu salah satu saja, salah satu. Nah, kayak kalau lebih besar lagi kan negara kita juga gantungin gerilya, ojo impor kan, kaitannya lebih jauh lagi ke lebih luas lagi. Penalatif kalau kita misalnya ambil penalatif, otomatis pembelajaran sudah mengarah situ biar anak supaya bernalar kritis gitu. Kita visinya supaya bernalar kritis, tapi pembelajarannya ceramah lain. Apa ya bernalar kritis? Nah, nanti belum nyambung. Jadi nanti dengan visi itu kegiatannya juga mengarah visi dengan buat KKS itu juga sesuai dengan visinya. Di klub sesuai. Ya, gerakannya itu antara orang tua, antara gurunya, antara siswanya, nanti juga ortu sebagai penopangnya. Jadi malah di sini orang support aja. Gitu. Ya, saya kira demikian dulu lanjutkan Pak Yasin. Ya, terima kasih Pak Eko atas berbagai macam pencerahan dan ilmunya sehingga membuka wawasan kita semua kaitannya dalam membuat visi sekolah nih Bapak Ibu. Ternyata memang dalam membuat visi sekolah tidak mudah ya, dalam artian kita benar-benar harus mempertimbangkan ya kira-kira kita pinginnya seperti apa gitu ya. Dan dari diskusi kita kali ini dapat saya simpulkan Visinya gimana? Visinya mau gitu apa mau ada tambahan? ya, Ada tambahan. Tambahan mungkin ditambah dulu baru setelah Ini berarti nantinya untuk tahun depan atau ini langsung ganti Pak? ya mau doa nanti tahun depan ya nanti terserah. Oh, sekiranya ya. Ini sudah ada. Biasanya orang baru jadi kan sosialisasi secara umum. Ya. Apakah visi sekolah mau dirubah? Mau dirubah Bu? Nanti yang Baca juga ditambahin. Aturannya enggak sih, maksudnya di situ Pak untuk pembuatan visi itu standarisasinya itu berapa tahun gitu atau enggak ada? nggak ada standarisasi visi itu. Zamannya ini yang Sejak lama Pak, dengan adanya IKM ini dengan adanya tadi pencerahan dari Bapak, kami terbuka Pak ya pengawasan. Itu kayaknya kalau misalnya diberi apa ya insan yang beriman, cerdas, bertakwa ya. Nah, mau mandiri Pak katanya ya Pak ya, tambah mandiri ya Pak ya. ditampilkan aja gitu ya visinya sekolah gimana, tambahannya di mana, dan kalimatnya juga membentuk insan enak gitu ya. cerdas, Cerdas, terampil, mandiri dan ramah mulia. Sehingga kalau mandiri kan misalnya lulus itu kan misalnya bisa bebas swasta itu ya Pak ya. Iya. Dalam arti kan mandirinya itu ya. Iya. Tapi mungkin dengan adanya sekian banyak tapi tanpa mandiri kan enggak Pak ya? Iya. Kurang ya itu Ya, jangan kayaknya diberi mandiri Pak. Iya. Terbentuknya insan beriman, cerdas, terampil dan mandiri. Mandiri dan ramah mulia. Sudah ada mandirinya itu sudah akan terwujud. Kalau kita mengenai ya ibu ya, kayaknya ada mandiri itu. Oh iya, biar barang diulangin sekolahan nanti dari situ diterapkan mandiri. Bentuknya insan beriman, cerdas, terampil, mandiri dan berakhlak mulia. Nah itu aja. Kita seperti itu. Baik kan? Bisa disimpulkan aja Pak. Kesimpulannya ya dapat saya simpulkan tadi dari paparan Pak Eko selaku pengajar praktek dalam membuat visi sekolah hendaknya sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila dan hendaknya juga melibatkan orang tua siswa. Sehingga di sini SD Negeri 01 Lumenang tadi ya berdasarkan kesepakatan dari Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru yang lainnya, visi SD 01 Lumenang yang lama terbentuknya insan beriman, cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Kita ya insya Allah akan berubah nanti yang baru menjadi terbentuknya insan beriman, berakhlak mulia, terampil, mandiri dan unggul dalam prestasi. Yes. Demikian yang bisa kita diskusikan. Yang terakhir kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.